Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, mohon maaf tadi telat ya. Ada kesalahan teknis nih ya di laptopnya. Jadi untuk yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masih di materi 3.2 ya. Materi yang ketiga untuk materi saat ini adalah materi 3.2 terkait dengan desain toko ya, terkait dengan desain toko. Nah, sebelumnya kita sudah kemarin di minggu kemarin kita sudah membahas tentang lingkungan toko ya, lingkungan toko. Nah, kita coba masuk ke yang desain toko. Nah, jadi desain toko Desain toko itu adalah sebuah perencanaan dalam merancang sebuah toko untuk menghasilkan keindahan dengan memadukan motif, pola, atau corak sesuai dengan tema toko yang disepakati. Jadi, hal yang harus pertama disepakati ketika ingin membuat desain, maka kita harus menentukan tema tokonya akan seperti apa. Misalkan, tema tokonya adalah tema toko yang ramah anak. Misalkan ya, tema toko yang ramah anak atau toko untuk perempuan, atau toko untuk laki-laki, toko untuk apa si pelanggan itu bisa melihat proses produksi. Jadi tidak hanya sekadar duduk lalu mendapatkan pesanan, gitu ya, tapi dia bisa melihat produksinya. Misalkan kan kadang ada yang istilahnya suka ada istilah misalkan kan kalau di kuliner ada istilahnya open kitchen. Jadi pelanggan duduk di depan kompornya para chef gitu ya, para pemasak gitu. Jadi itu kan konsep bahwa si pemilik menginginkan bahwa si pelanggan ini bisa melihat proses pembuatan makanan yang akan mereka konsumsi. Nah, jadi ketika kita ingin membuat sebuah desain, maka yang paling pertama ditentukan adalah tema tokonya akan seperti apa. Kalau tema perempuan, misalkan ya udah berarti akan nanti dihiasi dengan warna-warna yang pink, ungu, misalkan kan gitu ya, ataupun kuning. Kalau laki-laki berarti harus memunculkan kesan maskulin, maco gitu. Nah, itu kan kembali lagi kepada kalau anak-anak mungkin harus ada mural ke depannya. Oh, ini karena untuk anak-anak, untuk mendukung anak-anak itu biar nyaman harus ada mural. Muralnya bisa Mickey Mouse, bisa Hello Kitty, atau misalkan ingin membuat toko rumah makan yang memang di situ untuk keluarga. Nah, ketika keluarga itu berarti anggapannya kalau keluarga pasti bawa anak. Nah, supaya gimana? Supaya anak itu betah makan di rumah makan. Bisa saja ada semacam apa, tempat mainan gitu ya, tempat mainan, perosotan dan sebagainya, nah, gitu ya. Ya, jadi desain ini akan ditentukan oleh tema. Jadi tema kita akan seperti apa nih? Temanya, ya temanya. Ketika temanya kita bagaimana caranya si pelanggan ini mendapat mendapatkan eh, produk yang bisa dipegang, maka si produknya itu nggak boleh dibungkus plastik ya, karena supaya si pelanggan ini bisa mendapatkan tekstur, experience, pengalaman memegang sendiri si barang-barangnya. Atau ya karena bisa saja misalkan tidak ada barangnya full ditutup semua, misalkan ya, supaya higienis, supaya tidak kotor dan sebagainya, itu kembali lagi kepada tema yang sepakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain toko antara lain adalah menentukan target pasar, segmentasi pasar, serta citra toko. Nah, jadi tadi seperti yang barusan saya jelaskan bahwa target pasarnya tadi jelaskan apakah laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, keluarga ataupun single. Nah, itu kan nanti bisa ditargetkan termasuk segmentasinya, ekonominya ke bawah, ke menengah, ke bawah, menengah saja, atau bahkan kalangan atas. Kalangan atasnya juga apakah itu yang
ingin mencitrakan, ada citra toko itu adalah citra toko, berarti kesan yang dimunculkan, misalkan oh ini mewah, atau kesan toko yang merakyat, atau kesan tokonya itu murah meriah, gitu ya. Atau sekarang misalkan ramah anak, ramah keluarga. Ramah anak tuh misalkan citranya tidak ada yang merokok, itu kan ramah anak dan ramah ibu hamil misalkan. Nah, itu kan citra. Jadi ketika ingin mendesain toko, tadi minimalnya tiga ini: target pasar, segmentasi, dan juga citra toko yang harus diperhatikan. Fungsi dari desain toko yaitu menciptakan citra toko. Yang kedua adalah memberikan fleksibilitas yang maksimal. Fleksibilitas itu adalah pergerakan, ya. Jadi bagaimana caranya desain ini adalah membuat pelanggan ataupun kita yang mengurus toko itu dari segi pergerakan nyaman. Misalkan nanti ada jarak antara, terus misalkan jalur nanti si pelanggan ini kalau mengambil barang itu mudah, ada jalurnya gitu ya, ada jalurnya. Nah, itu jadi dari sisi fleksibilitas, eh, fleksibilitas yang maksimal. Jadi desain ini berfungsi juga untuk memberikan fleksibilitas. Yang ketiga adalah memudahkan pemeliharaan toko. Nah, jadi jangan sampai desainnya memang bagus tapi menyulitkan untuk pemeliharaan. Jadi bagaimanapun desain juga harus memperhatikan harus mempermudah dalam pemeliharaan toko. Nanti yang diperhatikan. Lalu mendukung pengamanan toko, ya, mendukung pengamanan toko. Jadi misalkan untuk rak-rak yang contoh, kenapa sih misalkan rokok itu, atau rokok ataupun minyak telon ataupun atau susu kaleng itu biasanya disimpan di belakang kasir gitu ya, tidak di belakang. Contoh mungkin rokok lah ya, kenapa sih dia itu di depan, pasti di kasir? Karena dari sisi pengamanan. Dari sisi pengamanan, kalau disimpan di belakang khawatirnya diselip udah mah, itu adalah barang yang mungkin paling banyak keluar gitu ya, paling banyak keluar terus diselip dan sebagainya. Termasuk misalkan desain nanti penempatan kasir. Bagaimana caranya nanti misalkan untuk menghindari kalau ada pelanggan ternyata ujung-ujung ngambil barang lalu dia kabur atau nggak kelihatan tuh sama kasir misalkan karena ada pintu keluarnya ternyata jauh dari pandangan kasir. Nah, ini juga dari fungsi dari desain toko juga harus bisa mengakomodir atau mendukung pengamanan toko. Yang kelima adalah memberikan kenyamanan berbelanja. Jadi desain ini juga memberikan kenyamanan. Jadi jangan sampai karena ini kenyamanan inilah yang pasti akan menjadi tolak ukur mereka akan balik lagi atau tidak. Mungkin dia akan berbelanja, tapi nanti kesannya oh saya nggak nyaman nih berbelanja di sini, nggak nyaman karena desainnya, karena raknya yang terlalu berdempetan sehingga kalau jalan susah. Terus atau misalkan ini udah tahu bahwa lingkungannya ini sedang apa, lingkungan yang panas, kok nggak diberikan AC, nggak diberikan kipas angin, sehingga gerah jadi malas lah, jadi kapok misalkan belanja lagi misalkan. Nah, jadi jadi fungsi dari desain toko juga memberikan kenyamanan ketika berbelanja. Nah, ini adalah dari contoh layout ya. Contoh layoutnya mungkin kita bisa ada, misalkan ada Cortesides. Cortesides berarti nanti semacam uh, pelang apa, Cortesides hmm, mendukung lah ya, mendukung. Mungkin ini kalau layout ini bisa kita lihat mungkin di Borma mungkin ya, di Borma. Karena ini ada checkout ya. Ini ada checkoutnya cukup banyak nih. Ini ada checkout cukup banyak terus ya. Terus ada ini ada masuk nih, ada masuk. Lalu ada di sini ada check out. Nah, jadi nanti bisa berkeliling ya, bisa berkeliling. Bisa berkeliling. Nah, jadi ini contoh ya, contoh. Jadi walaupun misalkan kita mau ngebuat warung, tapi warungnya juga sederhana kan, gimana? Tetap harus ada dibuatkan layout ya, dibuatkan layout supaya untuk direncanakan dengan matang gitu ya, direncanakan dengan matang.
Ini misalkan layoutnya, ini contoh di toko yang lain misalkan ini adalah simulasi. Nah, jadi ketika kita membuat layout pun coba dibuat simulasi. Simulasi kira-kira si pelanggan ini dia akan ngambil barang apa dan dia akan mengambil jalur ataupun akan bergerak ke arah mana. Nah, ini bagian dari simulasi ya. Ini kan start, oh dia ngambil bla 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 bla, gitu ya. Nah, atau mungkin memang bisa juga dibuat sebuah misalkan sederhana, misalkan oh yang di layoutnya itu hanya untuk display saja. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan yang memang eh, apa hanya tadi mencitrakan eksklusif, misalkan untuk laki-laki, oh laki-laki itu nggak bisa misalkan kayak gini nih, nggak bisa muter-muter kayak gini. Laki-laki itu pasti nanya ke penjaga toko, ada barang di mana, ditunjukin lalu ngambil barang, dia langsung bayar. Itu kan tipenya laki-laki ya, tipenya laki-laki. Tipenya perempuan itu pasti dia akan berkeliling dulu. Misalkan butuhnya mungkin minyak, tapi dari rumah itu ingin membeli minyak, tapi ketika pulang ke rumah bisa aja nambah. Ada tepung, ada sabun, ada dan sebagainya. Jadi tadi dari desain ataupun tema toko pun akan mempengaruhi dari sisi desain ataupun layout toko. Jadi termasuk tadi simulasi pergerakan ini, ya. Simulasi pergerakan ini. Ini ada simulasi mungkin bisa kita artikan ini simulasi kalau yang karena ini untuk seperti minimarket misalkan ini ya, karena ada produk makanan misalnya ini ada apa bahan mentah ya, ada fish gitu ya, ada eh, boil itu berarti makanan yang sudah di apa setengah jadi kayak bakso dan sebagainya, ada daging gitu ya. Ini kan didesain mungkin kayak apa, ini mungkin contohnya adalah toko toko bahan makanan ya, toko bahan makanan di supermarket gitu ya. Ini kan ini dari kalau supermarket kalau bahan makanan pasti bukan bapak-bapak, pasti ibu-ibu. Maka dibuatlah simulasi untuk keliling-keliling seperti ini. Nah, oke. Hal yang perlu diperhatikan saat mendesain toko ada dua. Ada yang pertama adalah desain interior. Desain interior ini yang pertama adalah pemilihan lantai. Yang kedua adalah warna dan cahaya. Ketiga adalah dimensi musik. Yang keempat adalah peralatan. Yang kelima adalah suhu udara. Yang keenam adalah jarak antara. Yang ketujuh adalah karyawan. Yang kedelapan adalah variasi produk. Yang kesembilan harga. Yang kesepuluh adalah kebersihan. Jadi kalau pemilihan lantai tadi, apa kita ingin mengesankan seperti apa? Kalau ingin mengesankan bahwa tempat itu luas, pilihlah warna putih, gitu ya, warna putih. Dengan misalkan dengan ukurannya yang besar, nggak yang kecil-kecil. Atau kita ingin mengesankan bahwa toko ini adalah hangat, berarti boleh tuh pakai lantai yang memiliki motif kayu karena kayu ini sudah terkenal dengan memunculkan nuansa hangat. Jadi nanti silahkan atau ceria. Kalau ceria berarti boleh misalkan nanti lantainya mungkin apakah ada warna-warninya misalkan ada warna-warninya atau mungkin ada di beberapa titik ada hiasan di lantai misalkan itu boleh. Yang kedua adalah warna dan cahaya. Nah, jadi warna dan cahaya pun mempengaruhi. Kalau kita ingin luas, berarti simpanlah warna yang memang putih, terang, gitu ya, terang. Dan atau misalkan ingin yang misalkan kayak coffee shop ataupun rumah makan, gitu ya, ingin yang tenang, mengusulkan kalem, gitu ya. Berarti kan banyak tuh yang warna-warna itu warna-warna hangat, ya, warna kuning, ya, kuning lampu pijar ya, lampu lampu pijar boleh. Cahaya dore itu juga ya.
Dimensi musik juga tadi memunculkan tadi apakah mau musik yang eh, tergantung. Misalkan untuk ada yang lagu-lagu yang mutar lagu hits, ada misalkan kalau yang rumah makan Sunda berarti dia menyetel lagu-lagu ataupun instrumen Sunda, misalkan kan gitu ya. Nah, itu silakan. Peralatan ada peralatan berarti penunjang peralatan yang suhu udara tadi suhu udara ini juga mempengaruhi dari tingkat kenyamanan. Jarak antar rak tadi saya sudah singgung bahwa jarak antar rak juga nanti mempengaruhi dari sisi kenyamanan dan juga nanti fleksibilitas ya, fleksibilitas. Itu juga adalah karyawan. Nah, karyawan pun kenapa sih dimasuk ke dalam desain interior ya? Karena karyawan, jadi nanti karyawan itu maksudnya penempatan karyawan ada di sebelah mana. Oh, karyawan ini dia akan kalau ada pelanggan perlu harus ke sebelah mana sih yang ada karyawannya? Atau mungkin karyawannya itu dia disebar. Kalau misalnya kayak kalau ke Borma itu kan ada apa karyawan yang disimpan ataupun berjaga di beberapa titik itu boleh juga ya. Lalu variasi produk ada harga. Harga juga ada istilahnya ada harga putih, ada harga kuning. Harga putih itu pasti harga yang memang belum ada diskon ya, ataupun bukan promo. Ada juga harga label kuning. Jadi kalau teman-teman mengamati di Indomaret ataupun di Alfamart gitu ya, itu ada label warnanya putih, ada label warnanya kuning. Nah, jadi warnanya kuning itu adalah label untuk barang-barang yang itu adalah ada potongan harga ataupun promo. Ya. Jadi dari harga pun itu pun jadi nanti mempengaruhi. Atau kalau misalkan di apa, supermarket ada penyempatan harga yang besar di atas. Ya, promo telur tapi disimpan di atas tuh, di atas gitu ya. Jadi tidak hanya di dalam raknya saja tapi disimpan di atas. Jadi kayak apa? Di langit-langit gitu ya, digantung. Nah, itu boleh juga. Jadi dari sisi desain harga pun ini juga berpengaruh di dalam interior. Yang ke-10 adalah kebersihan. Kebersihan adalah sebuah hal yang utama ya, karena ini menyangkut nanti kenyamanan. Ya, kenyamanan. Desain eksterior ataupun luar. Jadi misalkan bagian depan toko, depan tokonya enakin nggak mencerminkan ini. Kalau toko sembako berarti dari depannya pun harus sudah mencerminkan ini toko sembako. Ya. Jadi ketika orang lewat, misalkan, oh saya butuh sembako, ketika walaupun pakai motor, pas nyampe rumah, oh iya saya butuh sembako. Tadi saya dilihat di pinggir jalan, ada toko sembako sebelah sana. Itu kan dari tampak depan, tuh, bagian depan toko harus kelihatan. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya bagian depan toko ini bisa mencerminkan tokonya. Gitu ya, toko. Yang kedua adalah papan nama atau simbol. Nah, ada papan nama. Papan nama berarti apakah namanya simbol. Misalkan kalau McD ada simbol M besar, gitu ya. Itu kan ada misalkan. Atau kenapa makanya itu penting dari sisi logo ya. Kenapa sih logo itu penting untuk sebuah usaha? Karena ini juga bisa menjadi simbol, sebuah simbol. Atau warna, misalkan ya warna. Eh, Indomart itu kan terkenal warnanya itu biru, putih, kuning. Semua tokonya diketik termasuk tempat apa dinding tempat parkirnya juga ada garis-garis tiga warna ini. Merah, biru, merah, biru, kuning. Nah, itu bagian dari simbol ya, bagian dari simbol. Ketiga adalah pintu masuk toko. Nah, pintu masuk toko juga mempengaruhi juga apakah besar, apakah kecil gitu ya. Tadi juga mempengaruhi juga. Ada lingkungan toko. Lingkungan toko tuh misalkan, oh ini nggak enak nih karena lingkungan tokonya di depannya ada sungai dan itu bau. Itu juga bagian. Itu juga. Atau mungkin dari sisi eh
Pak Ogah, bukan Pak Ogah, mungkin dari sisi eh, ini jalurnya jalur cepat nih, jalur cepat, maka perlu ada tukang parkir, misalkan kan gitu, atau ada rambu-rambu, misalkan atau apa, kayak juga ya. Atau misalkan tidak boleh memunculkan simbol-simbol tertentu karena misalkan di sini mah eh, pas misalkan gini, lingkungan kita ini memiliki warna identik itu misalkan kuning. Tapi di ada adat istiadat bahwa di wilayah tersebut tidak boleh ada bangunan yang berwarna kuning. Harus yang berwarna selain kuning. Nah, itu pun berarti nanti harus di lakukan juga penyesuaian sesuai dengan lingkungan tokonya. Lalu ada fasilitas parkir. Nah, fasilitas parkir juga ini juga sangat mempengaruhi karena kadang kita juga agak nggak mau lah ya, agak ogah ketika memang harus berbelanja ketika tempat parkirnya mepet atau di pinggir jalan banget gitu ya, nggak ada space buat parkir. Nah, ini adalah contoh dari desain interior. Nah, ini misalkan, oh ini khusus untuk anak-anak nih yang sebelah sini. Lah, tapi anak-anaknya pengen dibuat senyaman, hangat, gitu ya. Lalu dipilihlah lantainya ada motif-motif nih. Ada motif-motif lulus dari alat nih, dari raknya kita pilih yang agak anti mainstream gitu ya, anti mainstream. Gitu ya boleh. Lalu ini ada toko sayuran. Toko sayuran ini ingin mengesankan bersih, ya rapi, luas, tapi segar. Maka dipilihlah ada warna hijau. Warna hijau ini kan ada di raknya ataupun ini kan ada warna hijau ini kan mengesankan ini segar gitu ya. Lalu ada warna-warni di sini, ada display, ada gambar buahnya dan sebagainya untuk mengesankan bahwa ini delicious, enak nih, berkualitas gitu ya, ekspektasi dan sebagainya boleh. Kalau ini misalkan minimarket, ini kan kalau ini mah supermarket ya, supermarket ini ingin mengesankan, kenapa sih misalkan ketika di supermarket atau minimarket si showcase itu nggak bisa yang kecil, showcase-nya harus ukuran yang besar karena ini memberikan kesan bahwa nanti tempatnya luas gitu ya, si barang terdisplay dengan sangat maksimal dan jadi dari kejauhan pun sudah kelihatan kalau dari sisi showcase-nya besar, oh ada di situ tuh, jadi tidak harus dekat dulu baru nyari gitu ya dibaca. Nah, termasuk tadi ini kan ada warna gitu ya, ada warna dan sebagainya. Ini contoh dari desain eksterior. Jadi desain eksterior misalkan ini yang ada ingin mengesankan bahwa oh ini sebuah warung sayuran, tapi dengan sayuran-sayuran yang apa? Yang berkualitas baik ya, yang berkualitas baik. Jadi ditata dengan rapi, gitu ya. Jadi tidak seperti di pasar yang sayurannya ya berantakan lah. Berantakan tapi ditata dengan baik, ditatanya juga di rak yang disusun dengan baik, dipilih warna-warnanya, jadi kesannya mewah, gitu ya, kesannya eksklusif, ya, kesannya bahwa ini adalah produk-produk pilihan, ya, produk-produk pilihan karena ketika disusun dengan baik dan terlihat dari jauh ukurannya, wah ini ukurannya senada nih, terlihat dari sisi tampilannya bersih, bahkan dia di maintenance tuh nggak seperti di pasar misalkan kita beli ubi ataupun beli singkong kadang masih ada tanahnya gitu. Nah ini kesan yang dibangun. Lalu juga ada misalkan ini SRC. Jadi kan misalkan pasti itu ada pelangnya. SRC itu pasti ada warnanya identik dengan warna putih,
Terus dindingnya ini ada identiknya nih. Ada putih, ada merah, putih sama abu. Atau Indomat. Indomat ini pasti udah kelihatan nih, ada sudah mah ada plangnya gede. Atau juga boleh misalkan ada misalkan Pertamina. Ini contohnya saya belum masukin yang Pertamina. Pertamina itu kan pasti di bagian depannya ada plang besar, dan yang dari jarak sekian ratus bahkan 1 kilo pun sebelum tempatnya kita udah kelihatan oh, di situ ada Pertamina. Nah, jadi inilah bagian ataupun fungsi dari desain eksterior. Kenapa sangat penting? Karena ketika orang lewat ataupun pelanggan yang dari jauh pun belum lewat nih, tapi dari jauh pun sudah kelihatan, maka itu memberikan kesan yang mendalam, menjadi rekaman di benak para pelanggan ataupun orang yang lewat. Itu ketika mereka butuh kepada produk kita, mereka langsung tak, oh iya, ada di sana. Gitu ya, ada di sana. Kalau mau beli ini berarti harus ke sana. Ya, itu adalah fungsi dari, kita sudah membahas dari sisi, ya, beres. Selesai. Alhamdulillah. Ya, itu paling yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.